Ada gerak jiwa yang didandani gerak laku. Merambat halus, lincah, dan penuh reka. Mengirama pesona penuh makna. Dari perjalanan terdahulu hingga saat ini. Dulu istilahnya sekolegong Sabo. Itu diperkirakan ada 1911 oleh datuk saya. Saya panggil Gugong Piang. Nama beliau adalah I Gusti Gideoko. Beliau yang berkeinginan untuk mempunyai kesenian legong di sini gitu. Jadi beliau membawa penari ke Sukawati. Setelah bisa, lalu dikembangkan di Sabo, di Puri. Dulu di Puri Agung. Datuk saya diganti oleh putra beliau di bidang seni, namanya I Gusti Bagus Lantik. Setelah I Gusti Bagus Lantik meninggal, 1945 digantikan oleh bapak saya, I Gusti Gede Raka, dipanggil Anak Agung Gede Raka. Gusti Agung Oko itu belajar legong ke Puri Pang di Sukawati dengan tokoh yang dinamakan Dewa Rai Perit dan Dewa Ketut Blacing. Nah, duet inilah yang menciptakan tari legong yang kita kenal sekarang ini. Nah, Gusti Agung Oko belajar tari legong di Sukawati, lalu mengembangkannya di Puri Sabo. Awal dari kelahiran legong ini memang ada nuansa spiritualnya. Putra dari Raja Sukawati yang bernama Ide Bagong Karna. Beliau ini adalah putra Raja Sukawati yang melakukan semedi di Pura Joganagung. Ya, nah ketika sedang bersemadi, beliau melihat bidadari yang cantik menari. Akhirnya setelah bangun dari semadinya, beliau memanggil tokoh-tokoh desa di Ketewel itu untuk membuat tarian seperti itu menggunakan topeng yang sudah ada di pura itu. Dari sana baru lalu ada upaya-upaya pembaruan. Ada 3 itu tokohnya. Yang pertama itu Anak Agung Rai Perit. Yang kedua Made Bambang Duaja, yang ketiga Dewa Ketut Blacing. Jadi dengan begitu dari Sukawati lalu menyebar, ada ke Badung, ada ke Denpasar, di Gianyar sendiri tentu ada ke Sabo, ada ke Pliatan, sehingga akhirnya terbentuklah Sabo sebagai salah satu basis dari tari legong di Gianyar khususnya gitu. Kemudian karena Pak Raka Sabo ini tinggal di Puri Taman, maka Puri Taman ini menjadi sentra aktivitas legong sampai sekarang masih bertahan gitu. Seko yang di Sabo ini hanya menghidupkan legong dan kesenian-kesenian untuk di pura. Karena Sabo ini bekas hutan, berarti upacaranya cukup banyak. Kemudian orang tua leluhur membuat banyak pura di sini. Nah, pura-pura itu kan membutuhkan seni sebagai bagian daripada kelengkapan upacara. Karena legong itu kan diciptakan dari tari Sangyang Dadari lewat gabuh menjadi legong.
para tetua kita, ahli-ahli tarian kita pada masa yang lalu melihat ini peluang untuk menggarap tarian yang baru lewat drama tari klasik Gambuh. Di dalam Gambuh itu ada peran tarian putri, condong, putri dan kakan-kakan itu. Dari tarian Gambuh itu dikondens, diperpendek, diambil sari-sarinya untuk membentuk tarian Legong Kraton ini. Gitu. Jadi ini sebuah puncak kreativitas di dalam kesenian Bali. Setahu saya, bapak saya membangun Legong Sudarsana. Yang dulu-dulunya pernah di sini ada Legong Chandrakanta, Legong Bawo. Nah, menurut bapak saya, Legong itu sudah ada. Lenyap di telan bumi gitu. Ada selang usul Pak Bandem, mohon kepada bapak saya untuk bisa menjadi narasumber membangun kembali Legong Chandrakanta, Legong Bawo, dua Legong ini. Tahun 1985. Yang belajar adalah para dosen ASTI waktu itu, masih ASTI. Ketuanya Pak Bandem. Dosen pada waktu itu namanya ada Ibu Arini. Bu Arini mulai di ASTI juga merevitalisasi Legong Lasem dan di ASTI itu, ya Bu Arini salah seorang tokohnya seperti itu. Di tahun 1967 ASTI ini kurikulum utamanya hanya ada dua. Satu pelestarian Gambuh klasik, yang kedua adalah Legong Kraton klasik. Di 1967 itu direvitalisasi, dihidupkan Bali tari Legong Kraton klasik itu yang lengkap dengan pengawak, dengan dengan pengecet dan pekan dan lain-lainnya seperti itu. Jadi pada waktu itu dibangkitkanlah Legong Lasem yang sangat lengkap oleh Gusti Gede Raka Sabe. Saya sudah ikut bapak saya, membantu bapak saya mengajar Legong di Sabe 1980. Saya tidak tahu bapak saya kok kenal dengan presiden gitu ya. Jadi Pak Presiden Soekarno minta dengan bapak saya untuk bisa pentas di Bali Hotel. Nah itu pentas di sana di Bali Hotel. Pak Soekarno terkagum-kagum kepada penari burungnya. Agung Rako, kok bagus sekali ini dari burungnya. Seperti burung turun dari langit gitu beliau. Disanjung lah bapak saya. Anak didik bapak saya waktu itu namanya I Gusti Madirai, Ni Gusti Putusoli, Ida Ayu Ratna. Mereka tangkau gianyar ngigaling Soekarno kan. Wes nika pun tang mriki ndas ketama. Untuk pembukaan pementasan Legong di Bali Hotel pada tanggal 28 Januari 1968 itu pembukaannya tari Gabor, lalu dilanjutkan dengan tari Legong Kraton klasik Lasem, Prabu Lasem namanya seperti itu. Gusti Gede Raka Sabo ini berkali-kali juga ke luar negeri sesudah itu. Ya diundang ke Jerman, lalu mengikuti grup perkusi dari Prancis. Tahun 55 sampai 56 mulailah wisatawan masuk ke Bali kan. Wajen Tiamong koordinir kesenian ini sudah mulai menyuguhkan seni kepada wisatawan. Makanya kalau kita berbicara tentang bagaimana seni di Sabah itu menjadi seni turis, seni wisata, Pak Bandem banyak tahu dia karena waktu itu dia yang pelaku langsung kan. Dan ini variasi gerak kan. Saya tidak mengajar Legong, tetapi setiap ada percobaan Legongnya dipentaskan awal, ngebah Legong namanya, saya selalu diajak untuk menari baris bersama beliau. Jadi saya punya hubungan yang dekat dengan beliau oleh karena sejak saya kelas 6 SD itu saya sudah mengadakan pementasan di Puri Taman Sabe untuk kepentingan wisatawan pada waktu itu. Kebanyakan tamu-tamu yang dibawa ke Sabe itu adalah tamu-tamu konsul, tamu-tamu kedutaan atau ahli-ahli seni dari luar negeri atau ahli batik dari Jawa yang namanya Gotik Swan pada waktu itu berkali-kali
datang ke Sabo itu untuk menyaksikan pementasan bersama pejabat-pejabat dari Jakarta dan lain-lainnya seperti itu. Jadi sangat terkenal sekali Legong Sabo itu di bawah pimpinan I Gusti Gede Rake pada waktu itu. Namanya. Terus? Ini namanya ulap-ulap. Ulap-ulap. Legong di tahun 20-an sampai 50-an itu semuanya berbentuk legong-legong klasik namanya. Legong keraton klasik atau legong-legong klasik. Kenapa disebutkan sebagai legong klasik? Oleh karena legong-legong itu menggunakan struktur pergelaran yang lengkap. Artinya semua legong-legong itu menggunakan pengawak pelegongan yang dinamakan pengawak legong tabuh telu namanya. Lalu legong-legong ini diformat untuk kepentingan tamu-tamu negara oleh Presiden Republik Indonesia Bung Karno. Karena beliau itu menerapkan satu kebijakan, satu polisi yang dinamakan diplomasi kebudayaan. Nah, legong klasik itu diformat menjadi pementasan yang 15-17 menit. Berbicara tentang apa yang terjadi di Sabo sebagai gaya Sabo, itu memang kita bisa lihat dari banyak hal. Ya, salah satu umpamanya repertoarnya. Ya, kalau legong lasem ada di mana-mana, tapi ada gaya lasem Sabo yang sampai sekarang masih tetap dipertahankan. Legong Sabo itu mempunyai gaya angsel yang memakai angsel numpuk istilahnya. Itu yang jerit jeng Pak, jerit jeng, yang jangan Pak, tu jangan jerit jeng. Legong keraton klasik yang kita kenal sekarang juga itu hanya ada 15 tema yang kami ketemukan ketika saya ditugaskan oleh proyek Sasana Budaya menulis tentang sejarah legong di Bali seperti itu. Misalnya ada lasem, ada jobong, ada guntir, ada kuntul, ada pelayon, ada semaradane, ada papang, ada olang-olang, kemudian ada gadung melati, lalu raja Cina dan lain-lainnya. Mungkin 7-8 sangat dikuasai oleh Sabo. Putranya Pak Gong Raka Sabo, Gong Nguras Ramusmadi, berhasil menciptakan legong-legong baru. Gadung melati, Kang Cengwi gitu. Nah, ini juga tetap mempertahankan ininya gayanya Sabo, tetapi temanya berbeda. Bapak saya pernah bercerita, Rai, masih ada legong yang belum bangun. Tapi ini ke legong Raja Cina Bramara, beliau. Saya tanya, bagaimana cerita legong Raja Cinanya dan apa itu Bramara. Belum sempat saya membangun dengan bapak saya. Keburu bapak saya meninggal tahun 2000. Kemudian 2011 saya bangun pertama legong Bramara-nya dengan Bapak Wayan Sinti dari Benoh dan Pasar. Setelah itu saya bangun lagi Raja Cina-nya 2012. Nah, karena Pak Sinti sibuk, saya sendiri yang membangun, menghidupkan dengan bekal catatan notasi dari Pak Brata, Pak almarhum Seniman Besar Bandung. 2012 itu ada rekonstruksi legong Raja Cina. Itu. Yang sebelumnya di tahun 2011 itu ada rekonstruksi legong Bramara namanya. Pada saat itu kakak saya berikan kesempatan untuk membantu Ngaji merekonstruksi legong Bramara. Nah, 2012 itu saya yang diberikan untuk membantu merekonstruksi legong Raja Cina itu. Nah, mungkin berdasarkan pengalaman itu dan ada video-video hasil dari rekaman waktu itu tahun 2005 itu yang saya pelajari untuk
bisa memahami pakem-pakem gerak, karena untuk merekonstruksi legong Raja Cina itu harus mengambil pakem yang klasik gitu. Kemudian saya pernah dibisik oleh Pak Ibu hari ini, Agung, ada legong belum bangun lagi satu. Apa Bu? Legong Gandung Melati. Akhirnya saya punya inisiatif untuk, ya boleh dikatakan penelitian ya. Prof. Bono mengatakan ada Gandung Melati terkait dengan tabuh pegambuhan. Akhirnya saya berinisiatif, saya baik sekali dengan Prof. Ribio, saya tanya Prof. Ribio. Saya bilangnya, Pak Yan, gimana cara saya membangun legong Gandung Melati? Wah, bikin saya legong keindahan gandungnya, kelemah lembutan Gandung Melati itu yang dibuat dalam legong. Jangan kita bercerita itu Pak Prof. Akhirnya itu saya ikuti. Saya tunjukkan keindahannya, kelemah lembutannya, warnanya, keanggunannya, pokoknya semua yang ada dalam bunga Gandung dan Melati itu gitu. Akhirnya saya bangun 2017. Kalau di sana ini ya rata gini. Dang. Nih, nah, kan ini sudah. Nah, sekarang ke kiri. Nah, ini putar ke sini dulu. Dah di bawah ketiaknya saja. Ini disentuh dari sini. Anak-anak sering lewat ke sini. Nah, harus di sini ya. Dada bersih kelihatan. Kalau gini baru ketutup di sini aja. Ininya kuat sekali. Di sini kuat sekali. Di sini paha dengan di bawah pusar, kekuatannya di situ. Pak Rake Sabe mengembangkan teknik pelatihan yang namanya nyak-jak. Gitu. Jadi tubuh penari itu dilemeskan dulu dengan cara seperti itu. Supaya kalau nyeksek itu kuat kakinya, terutama paha. Ya. 6, 7, jari tangannya, 8, lagi 1. Kelihatan harus dan kaya. Ini yang perempuan. Andini tidak pernah begini, selalu begini. Ya, mengapa tangannya begini? Karena dia nanti akan mengolah kipas. Nah, yang penting bahwa yang menjadi ciri dari estetika legong itu adalah gerakan tari yang memainkan kipas yang diikat oleh gamelan. Ekspresi tari yang tidak lepas dari rasa musikal. Yang sulit itu yang paling tua, ya, yang mengawali gaya legong Sabo itu yang ada di Sabo. Sekarang ini menantunya Pak Gulsan Sumadi. Kiri, kanan, itu tepat. Kiri, tangan kanan serang apa? Tangan kiri. Benar. Jadi saya seneng tari legong. Dan pada saat itu saya langsung tertarik sama legong Sabo. Akhirnya saya disuruh pentas legong Raja Cina pertama. Kalau legong Bapang itu geraknya cepat. Energik gitu. Durasi yang pendek itu hanya 12 menit, tapi narinya kayak 1 jam. Karena dari awal itu temponya cepat, walaupun ada sisi bagian pengadeng, tapi pengadeng itu pun tidak lembut-lembut amat gitu. Bagian ketiga naik lagi grafiknya gitu, makanya cukup memicu adrenalin, menjadi sebuah challenge juga bagi penari. Makanya mungkin di
antara legong-legong lain, Bapang menjadi salah satu favorit gitu. Ayo kabalan. Efek lagi. Pong. Hap. Jer. Ya, Saya mulai menari Bali sejak usia 6 tahun. Waktu itu di Bandung. Kemudian belajar lagi tari legong saat bertemu dengan Biang Bulan Trisna Jelantik. Disitulah saya merasa sangat semangat untuk mendalami tari Bali, khususnya tari-tari legong klasik. Dengan mempelajari legong, akhirnya kita merasa perlu untuk datang kepada para guru-guru, pada maestro di Bali langsung, termasuk di Puri Sabe. Ya, karena seperti kalau saya samerikan gitu ya, legong itu seperti masterpiece-nya dari tari Bali. Pong. Hap. Dah. Tujeng, sir. Ini kakinya harus tetap. Hap. Nah, jangan diberhentiin. Lalu legong apalagi adalah sebuah gaya dan style. Gaya itu ditentukan oleh wujud gerak tari, agam, tandang, tangkis, dan tangkep. Lalu yang kedua itu variasinya. Jadi gerak-gerak ini bervariasi, kostum membedakan. Dan tentu aspek luar yang lain, kalangannya. Kalangan itu adalah panggung. Yang 15 legong itu, agam-agam tidak sama semuanya, pasti ada variasinya. Yang paling kentara atau bisa dilihat, oh ini legong Sabe gitu. Mungkin dari gerakan nyereksek. Gitu. Caranya nyereksek. Mengakhiri gerakan nyereksek itu gak ada gerakan ngetab. Hap. Biar. Dan naik. Jok. Naik. Jok. Depan. Jadi ada gerak ngetap, ceceng. Itu yang lebih membuat kuat ciri khas dari legong Sabe. Sehingga orang melihat, oh ini legong Sabe ini gitu. Ngesah juga, kalau di Badung mungkin bahunya yang bergerak. Pong, bahu. Kalau di Sabe dari bahu ke kepala dia. Jadi akhiran geraknya itu ke kepala gitu. Kalau legong Bapang yang paling menjadi ciri khas geraknya gitu, pembenaran geraknya mungkin ngetab-ngetabnya. Jadi gerakan ngetab lebih banyak, ada gerakan ngetab di sana gitu. Kayak jadi lebih banyak gerakan ngetabnya. Nah, itu salah satu pembenaran gerak yang ciri khas di Bapang. Rengsek, kumbang, ada kakinya sampai ini. Harusnya rengseknya kecil ini. Kalau di sana semua ini harus bergerak, ya begitu di sana. Jari-jari ini semua akan mengolah kipas. Makanya setelah itu tangan kita itu pintar sekali semua memegang kemana akan dipindahkan, dia sudah panjang ngiluk, panjang bisa nyangkil begini, ada begini. Ini namanya ngekes, ini harus lurus nih. Ngepel, ngubit, ini geraknya namanya ngubit, tapi kipasnya namanya ngiluk. Ngiluk panjang. Nih, panjang selalu dia panjang. Naik harus 4 tingkatan dari bawah. Berhenti.
Saya pernah pentas di Art Center di Puri Blabatu, di Pura-Pura. Yang ngajarin tuh Bu Jero dan Gung Haji Giri. Waktu itu pas sudah mau menari, sudah memakai kostum, Karissa sangat senang sekali karena dapat mementaskan tari legong. Pun kentan lingkini jatang deko kentan mulut di jero gede dumun. Usang kentan ampun kelih. Tang usang abu surika di jero mulut kentan. Malih tara langsung mereka ke taman si Gung Haji Riki kentan. Suwi-suwi yang risang tang usang Riki menang dumun jebos. Pun kentan dasang malih tanah sarang Gung Haji Riki megal ko. Yo dani ko. Jo ampun ke Medaram dengan kau dah ngiring Gung Haji mentan yang pang tiga mentan mereka kentan usang kentan usang das kentan usang malita merere ampun baja harus tangan anten malih usang anten niko ampun kelih nak nini tangan malih tang tinggal ngiring Gung Haji Riki. Legong itu hendaknya dijadikan satu basic oleh penari-penari Bali yang betul-betul ingin menjadi penari Bali. Mengapa begitu? Karena legong ini memberikan dia perbendaharaan gerak yang sangat lengkap. Nah, jadi dengan mempelajari legong dia akan bisa masuk ke berbagai tarian yang ada di Bali. Kalau dia sudah belajar legong, nanti dia mempelajari tarian Bali yang lain jauh lebih mudah. Karena dia sudah punya basic yang sangat kuat. Gitu. Itu yang menjadikan mengapa legong itu menjadi sangat penting untuk didokumentasikan. Karena perannya memang sangat penting di dalam menjaga keberlangsungan dari tari klasik Bali. Gitu. Perjalanannya ini panjang. Pengukuhnya peresmiannya pada tanggal 2 Desember tahun 2015. Dan tepat pada waktu itu adalah Hari Pagar Besi. Dan itulah sesungguhnya legong bisa menjadi perisai dari sebuah tarian kita di Bali seperti itu. Jadi untuk anak-anak semua, karena mereka adalah penerus dari Sabe, di mana legong Sabe ini adalah legong yang sangat membanggakan kita dari Sabe. Marilah kita melestarikan legong ini, setidaknya belajar legong Sabe ini. Tetap lestari untuk generasi berikutnya dan mereka tidak sekedar menari tapi menjiwai, memahami cerita, memahami makna dari tari legong tersebut. Untuk kedepannya sebagai generasi muda di Sabe, Karissa ingin tetap ikut menari dan melestarikan legong Bapang Sabe. Hai semuanya, hai teman-teman, hai teman-teman semua. Saksikan Niang Soli di Living World tanggal 6 Desember 2025. Legong menuntun penarinya menuju perjalanan penemuan makna, bukan sebatas gerak tubuh yang mengalun bersama gamelan. Ini jalinan hidup yang menghubungkan para leluhur dengan para reinkarnasinya kini lewat legong.